Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwi Novitasari, Elvira Afitsa, dan Fitriasari akan mempresentasikan salah satu platform pembelajaran online, yaitu Moodle. Apa itu Moodle? Moodle adalah salah satu platform pembelajaran online yang mana bisa membuat latihan soal dan segala aspek yang dibutuhkan dalam pembelajaran online. Moodle dikembangkan oleh Martin Gorgimas. Moodle ini memiliki dua tipe, ada tipe yang berbayar dan ada pula yang tidak berbayar. Dan tahukah Anda bahwa Moodle ini telah memiliki lisensi yang open source? Artinya, pengguna bisa mengatur sesuka hati tanpa harus berkoordinasi dengan sistem pusat. Kelebihan dari Moodle. Yang pertama, Moodle cocok untuk diterapkan dalam kelas online karena banyak sekali fitur di dalamnya yang sangat cocok untuk pembelajaran online. Yang kedua, Moodle menyiapkan berbagai macam bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Yang ketiga, Moodle memiliki manajemen pengguna. Artinya di sini pengguna bisa sesuka hati mengatur segala fiturnya. Dan yang keempat, perangkat lunak open source. Yang telah saya sampaikan bahwa open source ini artinya kita sebagai pengguna bisa mengembangkan fitur-fitur di dalamnya tanpa harus berkoordinasi dengan sistem. Kekurangan Moodle. Yang pertama, membutuhkan tenaga ahli untuk membangun sistem LMS. Karena banyak sekali fitur di dalamnya, maka dibutuhkan keterampilan khusus untuk membangun sistem LMS-nya. Yang kedua, membutuhkan software tambahan untuk menggunakan Moodle DU server lokal. Yang ketiga, fitur Moodle terlalu kompleks, membuat kesulitan pengaturan fungsi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, membutuhkan konfigurasi khusus untuk penginstalan dan penggunaan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat akun dalam platform Moodle. Yang pertama, kita bisa klik moodlecloud.com. Nanti kita akan muncul tampilan seperti ini, dan kita klik Get Start to Free. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita klik Get Started. Setelah itu akan muncul tampilan seperti nomor 3 ini, lalu kita create a new account. Nah, setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti nomor 4 ini, di mana kita setujui semuanya dan next. Nah, langkah yang kelima, kita isi data diri kita. Setelah itu, membuat sheet. Langkah yang ketujuh, masukkan kode verifikasi. Biasanya kode verifikasi ini tergantung apa yang kita masukkan, entah nomor telepon ataupun email. Langkah yang ke-8 adalah membuat password akun. Nah, yang ke-9 akan muncul tampilan sukses berhasilnya penginputan data. Di scroll ke bawah akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik thanks. Lalu tampilan yang ke-11 atau tampilan utama dari Moodle ini adalah sebagai berikut. Sama seperti tampilan EGNOS kita ya, yang UIN, karena dia basisnya LMS kan. Lalu jika kita ingin mengatur, bisa kita klik Seed Administration, pengaturan apapun itu. Nah, ini banyak sekali pilihan-pilihan, bisa kita atur. Nah, tampilan utama dari
Moodles ini sangat tidak asing ya bagi kita. Nah, pada tampilan awal ini, jika kita ingin merubah apapun itu, mengubah fitur-fitur dalamnya, bisa kita klik Sheet Administration yang ada di pojok kiri bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, di mana banyak sekali fitur-fitur yang jika ingin kalian ubah, mulai dari user, course, grades, dan yang lainnya. Ini masih banyak sekali tampilan ke bawahnya jika kalian scroll ke bawah. Nah, ini salah satu jika kalian ingin membuat front page setting. Setelah beres, kalian bisa save perubahan kalian. Nah, jika kalian ingin membuat kelas, bisa kalian klik Sheet Administration. Nanti akan muncul tampilan course, dan kalian bisa klik add a new course. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Nanti juga ada tampilan mengenai partisipannya atau aturan sasarannya. Kita ambil contoh murid. Selanjutnya di sini kita isi subjek dan juga message. Setelah diisi, kita klik post to forum. Kemudian tampilan akan menjadi seperti ini. Kita juga dapat mengatur di sini ada course full name untuk nama course kita, dan juga dapat mengatur tanggal untuk tanggal memulai dan tanggal berakhir. Kemudian kita juga dapat memasukkan file berupa dokumen ataupun gambar di sini. Nah, di sini kita sudah muncul announcement. Di sini bisa kita ubah dengan mengklik setting, kemudian hidupkan mode ubah. Di sini kita dapat mengubah beberapa topik bahasan. Di sini kita dapat mengubah topik 1. Kita klik ubah, kemudian kita ganti menjadi pertemuan 1 teorema Pythagoras. Kita juga dapat menambahkan aktivitas berupa assignment, big blue button, kuis ataupun sebagainya di sini. Di sini kita pilih file, kemudian tambah. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita isi, yaitu nama, deskripsi. Di sini deskripsi materi yang akan kita bahas, dan juga jangan lupa untuk memasukkan filenya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah berubah untuk pertemuan 1 teorema Pythagoras sesuai yang tadi diubah. Kita juga dapat menambahkan aktivitas berupa forum diskusi. Kita klik forum, kemudian kita ubah nama forum dan juga deskripsi. Setelah kita isi, kita klik lagi simpan dan kembali ke kursus. Sudah muncul di situ untuk forum diskusi teorema Pythagoras. Selain menambahkan file dan forum diskusi, Moodle Cloud ini juga memfasilitasi kita untuk pembelajaran online tatap muka dengan menggunakan Big Blue Button. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita tambahkan sebuah aktivitas, kemudian kita klik Big Blue Button, kita klik tambah. Nah, di sini ada pengaturan schedule for session. Di sini dapat ditentukan kapan tatap muka akan dimulai maupun diakhiri. Sama seperti tadi, kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kemudian kita coba untuk mengklik web conference online. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik join session. Nah, di sini kita sudah dapat melaksanakan
pembelajaran online dengan tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya, Dwi Novitasari, akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan kuis di kelas yang dibuat pada Moodle. Nah, bagaimana caranya? Setelah teman-teman bisa menambahkan bahan ajar, forum diskusi, dan juga web conference online, kita juga bisa menambahkan aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini banyak pilihannya, kemudian kita pilih kuis dan tambahkan. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama pada kuisnya dan juga deskripsi. Kemudian kita bisa mengatur timing, nilai, dan juga layout. Kita bisa mengatur kapan kuis ini bisa diakses, mulai kuisnya dan juga berakhirnya, dan jangan lupa untuk diaktifkan. Time limitnya seberapa lama siswa dapat mengerjakan soal, dan juga di sini ada percobaan menjawab yang diperbolehkan sebanyak 1 kali. Kita juga bisa mengaturnya lebih. Nah, pada layout kita bisa mengatur berapa banyak soal yang ada pada satu layar. Kita bisa mengatur soal ataupun lebih. Kemudian kita bisa simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah ada kuis 1 teorema Pythagoras. Jika diklik, nah di sini ada nama kuisnya, deskripsi serta peraturan yang kita buat, tapi belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Maka bagaimana menambahkan soal pada kuis? Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan file soal yang telah dibuat. Nah, file soalnya harus berformat seperti ini. Tidak ada penomoran soal dan juga sudah ada jawabannya. Kemudian di save dengan menggunakan jenis file plain text. Kembali lagi kita tambahkan di sini, klik lanjutkan. Nah, di sini seperti site administration, bagian course. Nah, pada bank soal kita mengimpor soal. Nah, di sini format berkasnya kita pilih A4 format. Kemudian kita diminta untuk memasukkan file yang tadi. Jangan mudah di drag dan jangan lupa format impornya text plain. Kemudian import. Nah, jika sudah ada bacaan mengimpor 3 soal dari berkas, nah berarti soal-soal yang sudah diimpor tadi sudah terdeteksi. Kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah daftar soalnya. Kemudian kita diminta untuk checklist atau pilih soal mana saja yang akan masuk ke bank soal. Nah, kembali lagi ke kuis. Karena belum ada pertanyaan, maka kita edit kuis. Nah, kita bisa menambahkan di sini from question bank. Klik. Maka di sini ada daftar soalnya dan pilih mana saja soal yang akan ditambahkan pada kuis. Nah, di sini setiap soal memiliki skor masing-masing. Nah, teman-teman bisa mengatur sesuai keinginan. Nah, di sini contohnya satu soal mendapatkan skor 1, maka di sini maksimalnya 3. Teman-teman bisa mengocok pertanyaan dengan klik di sini, kemudian bisa disimpan. Nah, pada kuisnya sekarang sudah ada pertanyaannya. Nah, mencoba kuis sekarang jika diklik, nah tampilan seperti ini. Begitu cara membuat kuis. Kemudian, bagaimana cara menambahkan partisipan atau peserta pada Moodle? Nah, ini adalah tampilan peserta pada kelas 8A. Klik peserta. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu sebagai guru admin sendiri. Nah, maka kita harus tahu kode kelasnya. Klik site administration, courses, manage courses, and categories. Klik di sana. Nah, maka di sana kita tahu bahwa kelas 8A ABCD 123 kode kelasnya dan kelas 8B ABCD 123B. Lalu bagaimana cara menambahkan peserta? Sebelumnya kita harus menyiapkan file peserta yang telah dibuat di Microsoft Excel. Contohnya seperti ini, ada username, password, first name, last name, email, dan juga course. Nah, username dan password ini yang akan digunakan siswa untuk mengakses kelas yang kita buat. Kemudian, course di sini adalah kode kelasnya. Contohnya kita menggunakan kelas 8A. Kemudian di save dalam bentuk CSV, delimited. Kita save. Nah, kemudian kita buka file tersebut dengan Notepad. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan kode 01 di samping course yang paling atas ini. Kemudian di save. Nah, kembali lagi, kita klik site administration, pilih users, dan juga upload users.
klik di sana. Nah, kita diminta untuk memasukkan file yang tadi, file pesertanya dalam format CSV, kemudian upload user. Nah, ini adalah user yang telah ada sesuai data, kemudian upload user. Nah, sudah ada 6 peserta dan jika tidak ada error, maka klik continue. Kembali lagi pada peserta di kelas 8A, di mana di sini hanya baru satu, enroll user, dan pilih peserta mana yang akan masuk di kelas ini. Nah, ini setelah dipilih, pilih enroll user. Kemudian ini adalah tampilan peserta yang sudah masuk. Nah, di mana di sini ada Siti Pintar sebagai guru, kemudian yang lainnya siswa. Kemudian tampilan kelas yang diakses siswa di www.belajarmatematika.moodle.com dan username serta password yang telah diberikan, siswa akan masuk ke sini, ke kelas 8A. Ini adalah tampilannya. Pada persetujuan klik next, kemudian pada kelas itu siswa dapat mengakses diktat, diskusi dan juga web conference serta kuis yang telah dibuat. Nah, selain itu kita juga bisa melihat nilai peserta. Kita klik nilai, nah di sana dapat dilihat siapa saja yang telah mengaksesnya. Nah, contohnya di sini ada Cynthia Rahma yang telah melakukan atau menjalankan kuis. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.